Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kita belajar tema 3, makanan sehat. Materi yang akan kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Muatan pelajarannya IPS. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia. Manusia itu setiap hari melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik interaksi secara sosial maupun interaksi dengan lingkungan hidup atau alamnya. Interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua individu atau lebih. Nah, interaksi sosial terjadi disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kalian tentunya melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Saat di rumah, kalian pasti berinteraksi dengan orang tua, kakak, adik, ataupun keluarga lainnya yang tinggal bersama. Nah, sekarang pun kalian melakukan interaksi dengan ibu, namun secara online. Kita lihat di sini syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya komunikasi dua arah. Yang kedua, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan atau tujuan yang ingin dipenuhi melalui interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada dua macam. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Kita lihat yang pertama, kontak sosial. Itu ada secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu, contohnya seperti kita berbicara secara tatap muka. Nah, untuk yang tidak langsung, kita berinteraksi dengan melalui WhatsApp, SMS, telepon, ataupun melalui email. Kita lihat di sini macam yang kedua, yaitu interaksi komunikasi. Komunikasinya ada yang verbal maupun non-verbal. Nah, untuk contoh verbal itu seperti saat berpidato, saat mengirimkan surat. Untuk yang non-verbal, contohnya seperti menggunakan isyarat atau ekspresi wajah. Kita lihat di sini jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya yaitu anak yang sedang bermain catur. Lalu ada anak yang sedang mengobrol, ada dokter yang sedang memeriksa pasiennya, dan yang keempat itu ada orang tua atau ibu yang sedang menyuapi anaknya. Yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Contohnya yaitu seorang guru sedang menjelaskan materi kepada murid-muridnya, seperti ibu yang sering menjelaskan materi kepada kalian. Lalu ada lagi contohnya seorang ustadz memberikan ceramah di depan para jamaah. Dan contoh yang ketiga, seorang dokter memberikan penyuluhan kesehatan di depan para masyarakat. Oke, interaksi kelompok dengan kelompok. Coba siapa yang bisa menyebutkan interaksi kelompok dengan kelompok? Contohnya itu apa sih? Kita lihat di sini ya, contoh interaksi kelompok dengan kelompok yaitu
Ada beberapa kelompok anak yang sedang berlomba bermain bakyak. Lalu ada juga contoh lain, yaitu dua tim basket yang sedang bertanding di lapangan basket. Nah, kita lihat di sini contoh interaksi sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kita lihat contohnya itu di pasar ya. Di pasar itu ada kegiatan apa aja sih? Oke, kita lihat di sini interaksi yang terjadi pada kegiatan di pasar. Yang pertama, terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual, seperti tawar-menawar. Yang kedua, interaksi antara penjual dengan pemasok barang produksi. Dan yang ketiga, interaksi antara penjual dan penjual. Nah, selain melakukan interaksi sosial, manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alamnya. Kita lihat di sini interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Oke, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Interaksi ini merupakan sebuah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Manusia di sini memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lihat contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Yang pertama, ada petani padi yang sedang memanen padi. Lalu yang kedua, nelayan yang mengambil ikan di laut. Dan yang ketiga, petani garam memanen garam di laut. Interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan secara berulang akan membentuk suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan ini dalam jangka waktu yang lama dan berulang dari generasi ke generasi akan membentuk sebuah budaya. Budaya itu merupakan hasil dari interaksi sosial dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Kita lihat contoh hasil interaksi yang membentuk suatu budaya, yaitu subak di Bali. Nah, subak ini merupakan wujud interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu masyarakat Bali ini berinteraksi untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan bertani dan pembagian sistem pengairan. Lalu, interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu masyarakat Bali ini memanfaatkan sungai untuk mengairi sawah. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materinya, kalian bisa mengerjakan latihan. Kerjakan latihan soal di buku pendamping Erlangga halaman 64-66. Boleh dikerjakan langsung di bukunya atau dipindahkan ke buku tulis. Jawabannya saja. Untuk yang tidak memiliki buku, akan Ibu kirimkan bukunya di WhatsApp group. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan materi dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Semoga kalian memahami materinya. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.